Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Ayu Pramesti Dewi dengan NIM 20120111035. Baik, di sini. Nah, tahu nggak sih apa itu pajak? Nah, berikut adalah pengertian pajak menurut KPBI dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang pertama ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita udah tahu tentang apa itu pajak, pengertian pajak. Lalu kita lanjut kepada jenis-jenis pajak. Nah, yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Nah, contohnya itu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, ada pajak langsung atau direct tax. Nah, pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak, terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Contohnya itu pajak bumi dan penghasilan atau PBB dan pajak penghasilan. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Ada dua, yaitu pajak daerah atau lokal dan pajak negara atau pusat. Nah, pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Nah, contohnya itu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB atau Perdesaan dan Perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Selanjutnya ada pajak negara atau pusat. Nah, pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya PPN, pajak penghasilan, PPNBM, Bea Materai, PBB atau Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Selanjutnya ada jenis pajak berdasarkan objek dan subjek pajak. Dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Nah, yang pertama, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya yaitu pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Nah, ada muncul pertanyaan, apa sih yang kita akan dapat jika kita telah membayar pajak? Nah, berikut adalah hal-hal yang akan kita dapat jika kita telah membayar pajak dengan tepat waktu. Yang pertama, kita akan mendapat fasilitas umum dan infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Selain itu, pertahanan dan keamanan, seperti bangunan,
senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Selanjutnya ada subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Dan yang terakhir yaitu pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Selanjutnya muncul satu pertanyaan lagi. Nah, jika hal tersebut yang didapat setelah membayar pajak, kenapa masih ada orang yang menunggak bahkan tidak membayar pajak? Nah, berikut adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Penyebab masyarakat enggan untuk membayar pajak karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak. Jika masyarakat tidak membayar pajak, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Uang negara juga tidak cukup untuk membayar kebutuhan negara dan hutang negara, hingga mengakibatkan penumpukan hutang. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena pendapatan negara terbesar merupakan dari pajak. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi-materi sebelumnya yaitu, dengan membayar pajak, kita dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kontribusi kita sebagai warga negara melalui membayar pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun beragam fasilitas publik, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, komunikasi, dan beragam fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadi warga negara yang taat akan pajak dengan membayar pajak, negara makmur, bangsa yang maju. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.